Baik, jadi kalau teman-teman melihat hari ini, wah Pak, saya merasa dunia medsos ini penuh dengan kebencian-kebencian. Lontaran-lontaran saling caci maki, saling merendahkan, saling menjatuhkan. Jangan-jangan memang hari ini banyak orang yang benci pada dirinya sendiri. Kita awali dari sini dulu deh. Ayo muhasabah dulu. Ini namanya self-hatred mindset. Ini untuk mengidentifikasi. Jangan-jangan kita termasuk bukan pecinta diri, tapi pembenci diri. Kalau teman-teman punya kualifikasi-kualifikasi seperti ini, ayo cepet-cepet tobat, cepet-cepet ganti orientasi, ganti mindset. Ini menunjukkan kita sangat tidak puas terhadap diri kita sendiri. Yang pertama apa? Orang yang membenci diri itu, dia terlalu fokus pada hal-hal yang negatif. Atau cara berpikirnya sering pesimis. Meskipun mengalami hal yang baik, itu tapi sudut pandangnya selalu sudut pandang yang negatif. Misalnya apalah, lulus dengan ujian atau cum laude, itu pun dia wah, cum laude ya buat apa Pak, nanti setelah ini mau kerja di mana, aktivitas apa, saya juga tidak tahu. Ini yang dilihat dia sudut negatifnya terus. Padahal dia dapat kelimpahan luar biasa loh, dapat nilai paling tinggi cum laude itu. Tapi ya dia masih sambat, masih mengeluh. Alhamdulillah sudah sadar mau sholat misalnya, ibadahnya lengkap, itu pun dia masih pesimis. Ibadah seperti ini yo belum mesti diterima sama Allah kalau itu jadi mikirnya terus negatif lagi. Pokoknya mikirnya nyari sudut-sudut yang negatif terus, pesimis terus. Ini kalau diajak ngomong mesti tidak enak orang yang serba negatif ini. Jadi kalau kita punya karakter ini, jangan-jangan kita mindset kita adalah self-hatred, membenci diri. Kita tidak pernah bersyukur, mesti kita isinya mengeluh terus. Karena yang kita lihat sudut negatifnya. Tidak punya pacar, sambat. Punya pacar, ya sambat. Uangnya banyak, sambat. Wah, uang banyak tapi tanggung jawab juga banyak, kerja capek. Kerja siang sampai sore, sampai malam, tidak ada istirahatnya. Masih sambat. Dapat pekerjaan, ya sambat, mengeluh. Apalagi tidak dapat pekerjaan. Nah, ini cara berpikir negatif, pesimis. Jadi diri kita ini tidak ada baiknya sama sekali, wong yo. Teman-teman membacanya secara negatif terus. Yang kedua, self-hatred itu suka membandingkan dengan orang lain. Biasanya ya orang lain yang lebih sukses, orang lain yang dianggapnya lebih berhasil. Jadi, selalu bilang, wah enak sampean, wah lebih bagus sampean, wah lebih, pokoknya selalu melihat orang itu sebagai lebih tinggi, lebih sukses, lebih berhasil dibandingkan aku. Nah, ini juga self-hatred mindset, cara berpikir yang membenci diri. Pokoknya melihat orang lain itu rasanya enak saja, sementara hidupku ini kok susah terus ya. Nah, ini kemungkinan self-hatred. Kita tidak tahu betapa anugerah Allah pada diri kita ini sebenarnya sangat banyak. Yang ketiga, tidak pede, tidak percaya diri. Nah, kalau ini juga mungkin teman-teman sering ngalami juga. Padahal bisa loh kalau mau. Padahal mungkin saja loh kalau serius. Tapi kita lebih memilih, aku ini apa sih? Aku ini tidak penting, aku ini. Nah, itu nanti self-hatred mindset. Kemudian yang keempat, karena dia tidak pede. Kalau ada orang muji dia, itu dianggapnya
bohong, dianggapnya manipulasi, atau dianggapnya tidak tulus. Wah, sampean ini tekun sekali ya, rajin sekali ya. Wah, itu kita curiga, ini mesti basa-basi ini. Wah, ini mesti cuma cari muka aja. Wah, ini cuma. Jadi kita tidak bisa menerima orang muji kita itu. Kita mikirnya selalu, wah ini mesti tidak tulus ini. Mentang-mentang teman, ya sebagai teman paling basa-basi. Kita sulit menerima pujian dari orang lain. Terus yang kelima, self-hatred mindset itu menganggap bahwa orang lain itu tidak suka dirinya. Kalau ada orang ngumpul-ngumpul, dia curiga, ini mesti ngomongin saya ini mesti ngerasani aku, ini mesti. Nah, itu kecurigaan berlebihan ini berawal dari kita tidak pede, tidak percaya diri pada diri kita sendiri. Kita menganggap diri kita ini banyak lubangnya, banyak jeleknya, dan semua orang melihat itu. Sehingga menganggap orang-orang itu mesti tidak senang sama saya, mesti aku dianggap rendah, mesti aku dianggap bukan orang penting. Nah, ini self-hatred mindset. Kalau tadi dipuji tidak percaya, kalau dikritik dianggap menghina. Ini kan sulit orang self-hatred. Kalau dipuji malah dianggap basa-basi. Begitu kita kritik, oh kalau begitu sampean jangan gitulah, mbok rajin begitu, dianggap menghina. Jadi, wah ini berat juga menghadapi orang yang self-hatred ini. Semoga kita tidak termasuk yang ini lah. Wong punya teman kayak gini juga repot. Diajak ngomong negatif terus. Kalau dipuji tidak percaya, dianggap kita tidak tulus, basa-basi. Kalau dikritik ngamuk-ngamuk, dianggap kita menghina, merendahkan. Kemudian suka iri, suka cemburu dengan orang lain. Ya kalau ini karena dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, dia akhirnya jatuhnya pada iri, ingin seperti yang lain, lupa bahwa dalam hidupnya juga ada sangat banyak hal yang penting untuk disyukuri. Nah, kemudian punya mindset juga bahwa hubunganku dengan orang lain juga mesti akan gagal. Karena aku ini orangnya seperti ini. Nah, itu misalnya urusan kita jatuh cinta sama lawan jenis misalnya, itu dia mesti terus tidak pede, mesti gagal. Kenapa? Karena aku ini bukan apa-apa, aku itu tidak punya apa-apa. Nah, ini termasuk self-hatred mindset. Meskipun lawan jenisnya sudah ngode-ngode, mbok kamu segera nembak, mbok kita ini segera diresmikan, tapi ya karena dia perspektifnya negatif, ya mikirnya, apalah aku ini, siapakah aku ini, dan seterusnya. Akhirnya ya tidak jalan-jalan. Ya nanti kalau ditembak duluan sama yang lain, ya jangan nangis, wong sudah dikasih kesempatan kamu tidak maju-maju, terlalu banyak mikir betapa aku ini siapa. Nah, dan tidak berani bermimpi. Orang self-hatred ini dia tidak berani mimpi, tidak berani bercita-cita tinggi karena menilai dirinya terlalu rendah. Jadi teman-teman, dimulai dari sini, mari kita mulai membangun persepsi yang positif terhadap diri kita. Ya memang kita manusia, tidak sempurna, ada kurang-kurangnya, ada lemahnya, ada batas-batasnya. Tapi percayalah kita tidak seburuk itu. Percayalah banyak kualitas-kualitas positif, kualitas baik yang kita miliki. Jangan membenci diri kita sendiri. Kalau pada diri kita sendiri saja kita benci, apalagi kepada orang lain. Baik, jadi kalau teman-teman melihat hari ini, wah Pak, saya merasa dunia medsos ini penuh dengan kebencian-kebencian. Lontaran-lontaran saling caci maki, saling merendahkan, saling menjatuhkan. Jangan-jangan memang hari ini banyak orang yang benci pada dirinya sendiri. Sehingga keluarnya adalah kebencian-kebencian pada yang lain. Karena mindsetnya seperti ini, akhirnya melihat apapun serba negatif. Ya, seperti pepatah itu loh, orang hanya memberikan apa yang dia miliki.
Kalau yang dia miliki dalam dirinya adalah kebencian, keluarnya ya mungkin hanya kebencian saja. Jadi pijakannya ini ya, mari kita perbaiki kalau teman-teman punya karakter semacam ini.